Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, namaku Wardah Maulita dengan NIM 2008031024041 dari Prodi D3 Administrasi Keuangan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jember. Di sini aku akan menjelaskan tentang subbab materi dari akuntansi perbankan dan syariah, yaitu akad salam dan akad paralel. Kalau ingin lebih tahu tentang materi itu, tonton sampai akhir ya. Belakangan ini sedang marak terjadi suatu transaksi di mana pembelian suatu barang, namun barang itu belum ada saat terjadi transaksi tersebut. Biasanya pembayaran dilakukan di muka dan barang akan dikirim atau diterima oleh si pembeli di kemudian hari. Dalam syariah, transaksi ini dikenal dengan nama akad atau akad salam. Akad salam berbeda dengan ijon. Akad salam diperbolehkan, sedangkan sistem ijon itu dilarang. Meskipun ijon dan akad salam sama-sama pembayarannya dilakukan di muka, dan barang yang diperjualbelikan akan diberikan di kemudian hari, namun bedanya ijon tidak jelas akan barang yang akan diperjualbelikan tentang waktu maupun kualitas, sedangkan salam sendiri merupakan salah satu jenis akad jual beli di mana pembeli membayar terlebih dahulu atas suatu barang yang spesifikasinya maupun kualitasnya jelas, sedangkan barangnya baru akan diserahkan pada saat tertentu di kemudian hari. Secara etimologi, salam artinya salaf atau pendahuluan. Secara terminologi atau takrif, muamalah salam artinya adalah penjualan suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya sebagai persyaratan jual beli dan barang tersebut masih dalam tanggungan penjual, di mana syarat-syarat tersebut diantaranya mendahulukan pembayaran pada waktu akad majelis atau akad yang disepakati. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Apabila pembeli menerima sedangkan kualitasnya lebih rendah, maka pembeli akan mengakui adanya kerugian dan tidak boleh meminta pengurangan harga karena harga sudah disepakati dalam akad dan tidak dapat diubah. Demikian juga jika kualitasnya lebih unggul, penjual tidak dapat meminta tambahan harga dan pembeli tidak boleh mengakui adanya keuntungan. Karena kalau diakui sebagai keuntungan dapat dipersamakan dalam unsur riba atau kelebihan yang tidak ada iwat atau faktor pengimbang yang dibolehkan syariah. Tujuan dari penyerahan modal usaha salam adalah sebagai modal kerja sehingga dapat digunakan oleh penjual untuk menghasilkan barang atau barang produksi sehingga dapat memenuhi pesanan. Produk salam ini diutamakan untuk pembelian dan penjualan hasil produksi pertanian atau peternakan maupun perkebunan. Menurut Ibnu Qudamah, karena orang-orang mempunyai kebutuhan akad salam dan arena petani, perkebunan, dan peternak memerlukan uang untuk biaya hidup mereka dan melakukan pengeluaran atas jasa mereka agar mendatangkan hasil, sehingga mereka menghadapi kebutuhan keuangan, maka salamlah yang sebagai salah satu cara bagi mereka sehingga mereka bisa mengambil manfaat. Untuk manfaat dari transaksi salam ini bagi pembeli sendiri dapat menjadi jaminan memperoleh barang dalam jumlah dan kualitas tertentu pada saat ia membutuhkan dengan harga yang disepakati di awal. Sementara untuk manfaat bagi penjual sendiri, diperolehnya dana untuk melakukan aktivitas produksi dan memenuhi sebagian kebutuhan hidupnya. Dalam akad salam, harga barang pesanan yang sudah disepakati tidak dapat berubah selama
jangka waktu akad. Apabila barang yang dikirim tidak sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati, pembeli boleh melakukan khiar, yaitu memilih apakah transaksi dilanjutkan atau dibatalkan. Selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis akad salam. Yang pertama ada akad salam sendiri, yaitu yang sudah saya terangkan di awal tadi, dan ini merupakan skema dari akad salam. Yang pertama itu pembelian dan penjual menyepakati akad salam, dan untuk yang kedua pembeli membayar kepada penjual, dan untuk yang nomor 3 itu penjual menyediakan barang. Setelah pembeli dan penjual menyepakati transaksi jual beli barang pesanan dengan syarat yang telah ditentukan di awal dengan menggunakan akad salam ini, maka pihak pembeli menyerahkan secara penuh uang tunai sebesar harga jual yang telah disepakati. Setelah barang pesanan diproses dan selesai, maka pihak penjual menyerahkan barang tersebut kepada pembeli di mana lokasi rumah dan tempat yang diinginkan oleh sang pembeli. Jenis yang kedua ada akad salam paralel. Artinya melaksanakan dua transaksi salam, yaitu antara pemesan pembeli dan penjual, serta antara penjual dengan pemasok atau supplier atau pihak ketiga lainnya. Hal ini terjadi ketika penjual tidak memiliki barang pesanan dan memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang pesanan tersebut. Akad antara penjual dan pemasok terpisah dari akad antara pembeli dan penjual. Beberapa ulama kontemporer melarang transaksi salam paralel, terutama jika perdagangan dan transaksi semacam itu dilakukan secara terus-menerus karena dapat menjurus kepada riba. Dapat kita lihat dari skema salam paralel di atas, prosedurnya sama dengan salam biasa, hanya prosedurnya melibatkan pihak ketiga. Untuk keterangan yang pertama, nasabah dan bank bernegosiasi mengenai kriteria pesanan. Yang kedua, bank melakukan pemesanan nasabah kepada produsen dan membayar penuh di awal. Yang ketiga, produsen mengirim dokumen kepada bank. Yang keempat, produsen mengirim barang kepada nasabah, dan yang terakhir, nasabah membayar kepada bank. Bank dapat bertindak sebagai pembeli dan penjual dalam waktu yang bersamaan. Jika bank bertindak sebagai penjual, kemudian memesan kepada pihak lain untuk menyediakan barang tersebut dengan cara salam ini, maka hal ini disebut dengan salam paralel. Salam paralel merupakan jual beli yang melibatkan transaksi salam. Dalam hal ini, transaksi salam pertama dilakukan antara nasabah dengan bank, sedangkan transaksi salam yang kedua dilakukan antara bank dan petani maupun pemasok. Akad salam dipakai oleh bank untuk memfasilitasi pemenuhan kebutuhan barang dengan cara pemesanan, pembelian, pembayaran sekaligus di muka. Dalam hal ini, pembayaran harga oleh nasabah dengan angsuran kepada bank, maka wajib dilakukan akad salam. Yang pertama, hasil produksi atau barang pesanan harus diketahui karakteristiknya, spesifikasinya, dan harga barang disepakati penjual dan pembeli di awal akad. Ketentuan harga barang tidak berubah selama jangka waktu akad. Nasabah dapat meminta jaminan atau agunan kepada pihak lain untuk menghindari resiko kerugian. Jika barang pesanan yang diterima nasabah salah atau cacat, maka penjual bertanggung jawab. Untuk nasabah, sebagai pembeli atau muslim, pembeli barang pesanan kepada bank dengan pembayaran di muka. Jika bank sebagai muslim alaih gagal menyediakan barang pesanan atau menjual kepada pihak lain, maka ia bertanggung jawab. Untuk ketentuan harga ditentukan di awal perjanjian. Pembayaran harus dilakukan saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang. Jangka waktu
salam sesuai dengan kesepakatan akad dan penyerahan barang tepat waktu. Dari pemaparan yang sudah saya jelaskan tadi, salam berasal dari kata as-salaf yang artinya pendahuluan karena pemesanan barang dan menyerahkan uang di muka. Para fiqaha menamainya al-mahawij atau barang-barang mendesak karena sejenis jual beli yang dilakukan mendesak walaupun barang yang diperjualbelikan tidak ada di tempat. Mendesak dilihat dari sisi penjual sangat membutuhkan barang tersebut di kemudian hari, sementara dari sisi penjual sangat membutuhkan uang tersebut. Salam dapat didefinisikan sebagai transaksi atau akad jual beli di mana barang yang diperjualbelikan belum ada ketika transaksi dilakukan dan pembeli melakukan pembayaran di muka, sedangkan penyerahan barang baru dilakukan di kemudian hari. Dan PSAK 103 mendefinisikan salam sebagai akad jual beli barang pesanan atau muslam fi'ih dengan pengiriman di kemudian hari oleh penjual atau muslam alaihi dan pelunasannya dilakukan oleh pembeli atau al-muslam pada saat akad disepakati dengan syarat-syarat tertentu. Sekian penjelasan yang dapat saya jelaskan terkait dengan salam dan salam paralel. Semoga yang saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kalian semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.